Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Ya, pada bab 2 ini atau pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Ya, di analisa laporan keuangan ini di sini mengapa kita harus mempelajari analisis laporan keuangan? Karena yang pertama pentingnya analisis laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, terus macam-macam laporan keuangan itu ada apa aja sih? Terus analisis rasio keuangannya seperti apa? Dan keterbatasan analisis laporan keuangannya bagaimana? Pentingnya analisis laporan keuangan di sini ada bagi pihak manajemen adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Ada bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan seperti apa, pendapatan, dan keamanan investasinya. Untuk kreditor adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan melunasi hutang beserta bunganya. Untuk pemerintah, yaitu pastinya untuk pajak dan persetujuan untuk go public. Nah, untuk karyawan ya adalah untuk penghasilan yang memadai dan kualitas hidup serta keamanan bekerja. Jadi analisis laporan keuangan di sini untuk berbagai pihak berbeda-beda tujuannya. Jadi tergantung untuk siapa yang dituju gitu. Macam-macam laporan keuangan di sini seperti yang sudah kalian pelajari pada semester 1 ya di mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, pengantar akuntansi 1 itu biasanya kalian pelajari ada 5 macam laporan keuangan. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan saldo laba atau perubahan laba, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Ya, di sini ada 2 poin utama yang biasanya dipakai oleh investor atau lainnya untuk menggali informasi dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang biasanya itu langsung dituju oleh orang yang berkepentingan kepada laporan keuangan. Ya, karena di sini masing-masing seperti neraca dan laporan laba rugi di sini memiliki informasi. Contoh misalnya neraca di sini menunjukkan posisi keuangan di mana ada aktiva, ada utang, dan ada modalnya pada saat tertentu atau pada periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Di sini menunjukkan adanya penjualan, biaya dan laba yang terjadi selama satu periode. Terus ada laporan saldo laba. Ini menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas, menunjukkan arus kas selama periode tertentu. Dan ada catatan atas laporan keuangan berisi rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya pada perusahaan tersebut. Nah, di sini ada contoh dari PT ABC. Di sini kita bisa lihat bagaimana komposisi aktiva dan pasifanya dalam perusahaan. Ya, coba kalian lihat dulu di sini. Karena apa? Jumlah komposisi yang tepat itu akan menghasilkan informasi yang tepat bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan. Ya, di sini mungkin kalian sudah pelajari ya bagaimana harus balance antara sisi aktiva dan sisi pasifanya. Nilai buku dan nilai pasar dalam suatu penilaian aktiva di neraca itu mengacu adanya nilai buku dan nilai pasar. Ya, akuntansi ini biasanya mencatat aktiva di neraca berdasarkan harga perolehannya atau historical cost yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Ya, harga perolehan setelah depresiasi jadi berapa aktivanya. Nilai ini disebut nilai buku atau book value. Perbedaan nilai buku dan nilai pasar menjadi semakin besar pada modal sendiri pemegang saham. Nilai buku modal sendiri dicatat berdasarkan jumlah uang yang disetor pemegang saham di masa lalu yang terdiri dari nilai nominal
nilai nominal saham, dan agio ditambah laba ditahan. Nilai buku mendolar sendiri biasanya berbeda dari nilai pasar per lembar saham. Pemegang saham lebih memperhatikan nilai pasar karena mereka dapat menjual sahamnya pada harga tertentu. Seperti itu ya. Nilai pasar di sini sama dengan nilai pasar hutang ditambah dengan nilai pasar modal sendiri, ya. Atau sama dengan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Itu untuk mencari nilai pasar. Selanjutnya kita melihat laporan laba rugi dari PT ABC, di mana di sini ada penjualan, ada harga pokok penjualan, ya, ada laba kotor, ada biaya operasi, ada laba sebelum bunga dan pajak, disebut dengan EBIT. Ada laba sebelum pajak, EBT. Ada laba setelah pajak, EAT. Nah, hal-hal seperti ini kan sudah dipelajari. Jadi kalian harus ingat cara mencari laba rugi seperti apa. Ya, nanti pada saat sidang, saat kalian ditanya, kalian nggak tahu, padahal sudah berkali-kali diajarin di semester 1, sekarang di semester 4, ya kan, dipelajari lagi cara mencari EBIT seperti apa, cara mencari laba bersih setelah pajak seperti apa. Nah, kalian harus tahu dulu dalam menganalisis laporan keuangan. Di sini alasan laba atau profit menurut akuntansi berbeda dari arus kas. Kenapa? Alasannya yang pertama, akuntansi biasa membagi pembayaran tunai atau cash flow menjadi dua, yaitu current expenditure atau misalnya gaji yang selalu kontinu setiap bulan. Yang kedua adalah capital expenditure, ya. Misalnya pembelian mesin yang biasanya dilakukan secara berkala, ya, tidak kontinu. Biasanya sesuai periode tertentu. Yang kedua alasannya pertimbangan kondisi berikut pada periode pertama perusahaan memproduksi barang yang dijual pada periode kedua dan dibayar pada periode ketiga. Ya, terus alasannya lagi, akuntan biasanya menyesuaikan periode pengeluaran biaya dengan periode pendapatan dari penjualan untuk menghitung laba atau konsep accrual accounting, biasanya disebutnya itu, ya. Selanjutnya, laporan arus kas. Nah, banyak juga yang harus kita lihat dari analisis laporan keuangan itu pada arus kas, di mana arus kas di sini ada 3 aktivitas yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan, yang berasal dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan perubahan modal kerja bersih. Di mana di sini arus kas operasi adalah kas yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan normal. Ya, yang kedua, arus kas investasi atau capital spending adalah kas yang dikeluarkan untuk aktiva tetap dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aktiva tetap. Yang terakhir adalah perubahan modal kerja bersih, di mana perusahaan juga melakukan investasi pada aktiva lancar. Oleh karena itu, jumlah hutang lancar biasanya juga berubah. Perubahan itu dideteksi dengan menghitung perbedaan modal kerja bersih akhir tahun dengan modal bersih awal tahun. Seperti itu untuk membaca arus kas kita harus perhatikan 3 aktivitas ini, ya. Arus kas untuk kreditor dan pemegang saham menunjukkan pembayaran bersih kepada kreditor dan pemilik perusahaan selama 1 tahun. Arus kas kreditor adalah bunga yang dibayar dikurangi dengan pinjaman bersih. Sedangkan arus kas pemegang saham adalah dividen yang dibayar dikurangi jumlah modal sendiri baru yang diperoleh. Laporan arus kas ini dibutuhkan karena adanya perbedaan antara arus kas dan penghasilan atau laba akuntansi pada laporan laba rugi. Kenapa berbeda? Ini terjadi karena yang pertama, ini laporan laba rugi tidak mencatat pengeluaran modal sebagai biaya pada tahun ketika terjadi pengeluaran kas, tetapi dibagi-bagi dalam bentuk biaya depresiasi.
Yang kedua adalah laporan laba rugi menggunakan konsep accrual accounting. Yang kita ada ingat tidak? Konsep accrual accounting yang dulu semester 1 sudah dibahas juga. Di mana konsep ini menyatakan bahwa pendapatan dan biaya itu dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat diterima atau dibayar dalam bentuk kas, ya. Nah, di sini analisis laporan keuangan itu menjadi perlu dilakukan karena untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan dengan berbagai metode, berbagai teknik, ya, kita tahu bagaimana kinerja perusahaan tersebut, terus apa kekuatan dan kelemahannya dibandingkan dengan perusahaan lain, seperti itu. Kedua adalah informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen perusahaan di masa yang lalu dan juga untuk bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depan. Pasti ya, dari laporan keuangan tahun ini itu manajemen itu dapat mengambil pertimbangan untuk melakukan kebijakan di masa mendatang. Misalnya, perusahaan ini di tahun ini banyak pengeluaran dalam harga bahan baku gitu. Nah, bagaimana manajemen di tahun depan mengoptimalisasikan biaya bahan baku itu menjadi berkurang tanpa mengurangi kualitas dari si produk tersebut, dan berbagai rencana lainnya, ya, termasuk masalah penggajian atau misalnya masalah penghematan biaya lainnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir adalah rasio keuangan. Didesain untuk memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, menganalisis laporan keuangan juga bisa dengan rasio keuangan. Banyak sekali rasio keuangan untuk menganalisis laporan keuangan. Ada apa aja di sini ya kan? Ya, mungkin kalian juga sudah sedikit tahu atau sedikit belajar. Di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama liquidity ratio atau rasio likuiditas, di mana mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Ada lagi leverage ratio, rasio leverage, ya, menunjukkan seberapa besar perusahaan dibelanjai dengan hutang. Ada rasio activity, rasio aktivitas, menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Ada profitability ratio, rasio profitabilitas, ya, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan aktiva dan modal perusahaan. Ada rasio nilai pasar, di mana menilai saham perusahaan yang telah go public. Nah, ini rasio-rasio keuangan yang kita pakai untuk menganalisis laporan keuangan dan bisa juga untuk bahan skripsi kalian. Ya, walaupun kalian manajemen, itu bukan berarti kalian nggak boleh menyusun mengenai keuangan, boleh, ya kan? Tidak melulu harus dengan kuesioner. Ya, ada juga yang tentang rasio keuangan seperti ini juga ada yang menyusunnya. Jadi kalian juga harus pelajari. Siapa tahu nanti kalian menyusun laporan keuangan juga pada saat skripsi nanti, ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Rasio likuiditas ada cara-caranya, ya. Ada dengan current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio. Rumusnya tinggal kalian nanti cek juga, ya, di buku referensi di perpustakaan juga banyak. Kalau misalkan di sininya kurang jelas, ya. Ada leverage ratio, rumusnya juga banyak, nggak cuma satu. Ya, ada activity ratio, profitability ratio, market value ratio, ya. Di sini banyak rumusnya, tinggal kalian pelajari nanti, ya. Selanjutnya di sini ada cara menganalisis laporan keuangan. Selain tadi membandingkan rasio, mencari rasio keuangan, ada namanya cross section, yaitu di mana membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain berindustri pada satu periode waktu yang sama.
Cuman biasanya kalau dengan menggunakan cross section di sini itu ada kesulitan ya untuk mencari data-data atau laporan keuangan perusahaan yang lainnya. Ada time series, yaitu membandingkan atau mengevaluasi kecenderungan atau tren rasio keuangan satu perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi cuma hanya membandingkan satu perusahaan itu dari beda tahun, misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kita bandingkan bagaimana sih kinerja perusahaan tersebut setiap tahun, atau mengalami peningkatan ataukah penurunan di mananya, seperti itu. Nah, di sini ada evaluasi rasio-rasio keuangan, ya. Tinggal kalian lihat ada contoh-contoh dari rasio keuangan yang sudah ada. Misalnya di sini ada current ratio, kalau misalnya dia naik setiap tahun atau setiap periode, berarti perusahaan itu membaik, seperti itu. Kalau misalnya lagi average collection period di sini, ya, berarti penagihannya naik, berarti pasti perusahaan itu kinerjanya memburuk, ya. Ntar kalian bisa cek sendiri dengan kalian melatih menganalisis laporan keuangan, ya. Nah, selain tadi menganalisis rasio keuangan, ada juga cara common size namanya, di mana seluruh item pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dan seluruh item pada neraca dibagi dengan total aktiva. Ya, keuntungannya memungkinkan bagi kita untuk membandingkan neraca serta laporan laba rugi dari waktu ke waktu di antara beberapa perusahaan. Ada DuPont Identity, di mana memperlihatkan bagaimana hutang, perputaran aktiva, dan profit margin dikombinasikan untuk menentukan return on equity atau ROE, ya. DuPont System menjelaskan ROE dan ROA dengan berbagai rasio keuangan lainnya. Ada juga menganalisis dengan teknik common size dan DuPont Identity ini, ya. Nah, tapi ada keterbatasan menganalisis rasio keuangan. Ya, harus kalian tahu juga kalau kalian menganalisis rasio keuangan itu ada keterbatasannya. Apa? Yang pertama, perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Ya, di mana setiap perusahaan itu akan menetapkan metode akuntansinya itu berbeda-beda. Jadi belum tentu sama, dan itu akan berbeda juga biasanya dari analisis rasio keuangannya. Terus penjualan perusahaan yang bersifat musiman, di sini juga agak berbeda ya untuk tahun pengamatannya. Misalnya contoh pabrik makanan atau perusahaan makanan pada saat hari raya itu banyak sekali peminatnya, atau misalnya tinggi, tapi pada saat hari raya itu makanan tersebut sepi atau misalnya sedikit. Nah, itu juga ada perbedaan. Jadi tidak sama antara tahun ke tahun atau setiap bulan. Jadi mengalami perbedaan secara musiman. Terus juga ada kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai lini produk. Nggak cuma satu macam produk, tapi produknya banyak. Itu juga agak kesulitan ya untuk kita menganalisis rasio keuangan. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan window dressing. Apa itu window dressing? Ya, di sini adalah window dressing adalah mengubah laporan keuangan dalam bentuk tidak sebenarnya. Jadi perusahaan melakukan kecurangan lah istilahnya, ya, fraud, ya. Banyak perusahaan yang mengubah laporan keuangan sesuai fungsinya yang seperti Ibu jelaskan waktu semester 1. Jadi kadang tuh perusahaan membuat laporan keuangan sesuai siapa yang dituju, dan itu berbeda-beda dan harusnya tidak boleh dilakukan. Itu yang membuat kita kesulitan dalam menganalisis rasio keuangan perusahaan, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang tidak sebenarnya, analisis rasio keuangan yang kita lakukan pun pasti hasilnya agak tidak akurat untuk para
laporan keuangan ya untuk para investor yang mencari laporan keuangan atau misalnya yang dituju dari pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang kalian bisa akses atau bisa kalian ambil dari web ya, bisa langsung kalian pelajari. Terus apa aja yang harus kalian pelajari di poin-poin pentingnya pada laporan keuangan yang sudah kalian download di web IDX ya. Di mana laporan keuangan itu adalah bahan bacaan wajib yang dibaca oleh investor. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk mempelajari kinerja perusahaan itu seperti apa, terus posisi keuangannya pada saat ini bagaimana, dan prospek keuangan perusahaan seperti apa untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi sebagai investor atau misalnya sebagai orang yang membutuhkan laporan keuangan, kita jangan sampai tidak membaca laporan keuangan perusahaan. Ya, contoh misalnya kita mau menginvestasikan saham kita kepada perusahaan, tapi kita kasih aja dana kita kepada perusahaan tanpa pelajari dulu bagaimana kinerjanya, posisi keuangannya, dan itu bisa jadi bumerang buat si investor itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalau buat kalian kan kalau misalnya membutuhkan laporan keuangan perusahaan, selain minta kepada perusahaan, juga sekarang bisa akses laporan keuangan dengan mengunjungi web idx.co.id ya. Jadi buat penelitian atau buat bahan skripsi, kalau memang perusahaannya sulit, kalian bisa langsung akses di web idx sendiri. Di sini kalian masuk ke menu perusahaan tercatat ya, terus kalian pilih laporan keuangan dan tahunan. Nah, di situ kalian tinggal pilih nama perusahaannya apa yang mau kalian cari, yang mau kalian analisis, tahun berapa, terus periodenya mau tahunan atau biasanya ada kuartalan. Tapi yang kita lihat sih biasanya per tahun ya. Tinggal kalian download aja. Seperti itu cara masuk ke web idx.co.id-nya, cara mendapatkan laporan keuangan tanpa harus minta kepada perusahaan. Karena sekarang banyak perusahaan yang sudah go public dan men-share laporan keuangannya melalui IDX ya. Jadi gampang buat kita mengetahui laporan keuangan tersebut seperti apa. Oke. Selanjutnya ini contoh laporan keuangan yang sudah kita download dari web IDX adalah PT BCA ya. Nah, di sini informasi yang harus kita tahu pertama, yang harus kita lihat pertama adalah laporan posisi keuangan perusahaan seperti apa, terus laporan laba ruginya, laporan perubahan modal atau ekuitasnya, dan laporan arus kasnya. Dan itu semua ada di laporan keuangan perusahaan ya. Tinggal kalian cek aja di situ. Yang pertama kita akan melihat laporan laba rugi perusahaan. Ya, di sini kita bisa tahu perusahaan untung atau rugi yang dilihat dari pertumbuhan penjualannya. Ada dari net profit marginnya, ada dari pertumbuhan laba perusahaan. Semakin baik pertumbuhan penjualan, artinya berarti produk tersebut dibutuhkan dan penjualannya terus bertumbuh, menandakan produknya berarti disukai di masyarakat dan dibutuhkan di kalangan masyarakat atau marketnya ya. Kriteria idealnya di sini ada penjualan terus bertumbuh, net profit marginnya bagus, laba bersih naik terus ya. Ini menandakan perusahaan tersebut layak buat kita investasikan, atau misalnya buat kita, sebagai pihak kreditor kita memberi pinjaman seperti itu. Yang kedua kita lihat dari posisi keuangan perusahaan, di mana di sini yang kita pelajari adalah posisi modal intinya, posisi utang perusahaan,
dan posisi aset perusahaan. Kenapa kita perlu tahu informasi tersebut? Ya, karena modal perusahaan ini tuh berapa, kita harus tahu utangnya seperti apa, utangnya berapa gitu kan. Jadi kita harus cek nih laporan keuangannya di dalam perusahaan seperti apa. Dimana kriteria idealnya di sini ekuitasnya lebih besar daripada utang, yang kedua ekuitas terus bertumbuh, dan yang ketiga posisi utangnya kecil atau terjaga. Ya, jangan memilih utang yang terlalu besar karena bisa berbahaya. Nah, itu kriteria dalam melihat posisi keuangan perusahaan. Pastikan ekuitas itu tetap tumbuh ya, karena modal di perusahaan karena berkaitan dengan modal di perusahaan ini. Tapi beda ceritanya kalau misalnya perusahaan yang kita analisis itu adalah bank. Ya, kata ibu misalnya ekuitasnya harus lebih besar daripada hutang. Sedangkan kalau bank tidak mungkin ekuitas lebih besar daripada hutang, ya kan? Atau misalnya ya mungkin saja, tapi jarang karena bank itu adalah tempat mengumpulkan dana dari masyarakat dan dicatat sebagai hutang. Makanya kalau untuk bank kita bisa lihat faktor-faktor lainnya. Ya, walaupun hutang lebih besar daripada ekuitas, kita lihat segi rasio atau misalnya teknik lainnya untuk menganalisis dalam perusahaan bank karena berbeda dengan perusahaan non-bank. Kalau perusahaan non-bank kita cari yang ekuitasnya lebih besar daripada hutang, seperti itu. Yang ketiga, rasio profitabilitas dan kinerja perusahaan. Ya, di sini yang kita bisa cek dari profit atau kinerja perusahaannya itu seperti apa. Kita harus lihat dari ROE atau Return on Equity. Ya, ROE ini adalah indikator yang menjelaskan seberapa efektif perusahaan kita dalam menghasilkan keuntungan. Ya, contohnya di sini ada modal intinya 100M, laba bersihnya 20M, berarti ROE-nya adalah 20%, di mana 20M dibagi 100M dikali 100%. Nah, dikatakan ROE ini ideal atau bagus jika di atas 15%. Ya. Kriteria idealnya ROE tinggi, ROE tumbuh terus atau setiap tahunnya terjaga. Atau kriteria lain dengan melihat rasio profit ini atau kinerja perusahaan yang baik adalah rajin membagikan dividen setiap tahun kepada para investornya. Yang kedua, jumlah dividen yang dibayarkan terus tumbuh. Dividen yang dibayarkan tahun ini 100, tahun depan 200, jadi terus naik. Nah, itu kan berarti menandakan si perusahaan juga meningkat atau kinerja perusahaannya bagus ya. Nah, intinya pelajari laporan keuangan untuk tahu kinerja perusahaan yang akan kita beli atau yang akan kita tuju. Kriteria idealnya di sini penjualan terus tumbuh, laba bersih besar dan bertumbuh, kinerja perusahaan konsisten atau bahkan terus tumbuh, dan posisi keuangan atau posisi hutang dalam batas aman dan terjaga. Jadi masih batas wajar. Ya, itu yang harus kita perhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Ya, yang berguna baik bagi pemegang saham atau misalnya bagi si kreditor atau bagi si pemerintah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, terutama untuk investor karena dia akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Oke. Nah, untuk latihan sekarang ibu mau kalian itu buat kelompok 5 kelompok dengan anggota yang sama rata ya, jangan sampai domplang, jangan sampai satu kelompok misalnya 5, satu lagi cuma 2 ya. Terus carilah laporan keuangan perusahaan, tidak boleh sama, per kelompok beda-beda. Ya, sekalian berikan analisis kalian dari sisi mana aja dengan dipresentasikan melalui video singkat. Buat video singkat aja dari menganalisis laporan keuangan tersebut. Terus menurut pendapat kalian, perusahaan itu baik atau tidak untuk investor
dan berikan argumen kalian kenapa baik atau kenapa tidak dan seharusnya bagaimana. Terus dikirim melalui GCR ya, melalui perwakilan aja. Sertakan nama kelompok kalian. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.